Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas 5 dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi kondisi geografis dan kenampakan alam di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai letak geografis dan letak astronomis Indonesia serta kenampakan alam daratan dan perairan di Indonesia. Kita langsung ke pembahasan pertama. Letak geografis dan letak astronomis. Seperti yang kita tahu, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah suatu letak wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang berbentuk horizontal dan garis bujur berbentuk vertikal. Indonesia secara astronomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Yang kedua, curah hujan di Indonesia yang tinggi membuat tanah di Indonesia terkesan subur. Yang ketiga, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu WIB atau Waktu Indonesia Barat, WITA Waktu Indonesia Tengah, dan WIT Waktu Indonesia Timur. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, kenampakan daratan dan perairan di Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Dataran rendah. Dataran rendah biasanya dataran rendah dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan perindustrian. Dataran tinggi atau yang biasa disebut dengan plato, yaitu daratan luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan perkebunan sayuran. Pegunungan. Pegunungan merupakan bagian dari dataran yang bergunung-gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya pegunungan dimanfaatkan sebagai wisata alam dan cocok untuk camping. Gunung merupakan bagian menonjol dari permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung bermanfaat sebagai pengatur iklim dan penyimpanan air. Gunung terbagi menjadi 2, yaitu gunung berapi yang bisa meletus sewaktu-waktu dan gunung tidak berapi. Kenampakan alam perairan. Sungai. Sungai merupakan aliran air dari dataran tinggi menuju dataran yang paling rendah, yaitu laut. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik dan tempat budidaya ikan air tawar. Tahukah kamu terdapat sungai terpanjang di Pulau Jawa yang membelah 2 provinsi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah? Sungai apakah itu? Komen di bawah ya. Danau. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang luas dan digenangi oleh air tawar. Danau terbagi menjadi 2, yaitu danau vulkanik
yang terbentuk karena akibat dari letusan gunung berapi dan danau tektonik. Laut. Laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas dan digenangi oleh air asin. Laut juga merupakan bagian terendah di bumi. Laut biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata dan budidaya ikan air asin seperti ikan tuna, ikan tongkol, cumi, lobster, dan masih banyak lagi. Baiklah, itu tadi penjelasan untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan menyimak secara seksama. Jangan lupa love dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.